Pemain timnas Guinea U23 Alseny Soumah diduga lakukan pencurian umur. Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris tahun 2024. Pemain timnas Guinea U23 Alseny Soumah diduga melakukan pencurian umur. Apakah ini akan membuka peluang timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris tahun 2024 untuk menggantikan posisi timnas Guinea U23? Setelah timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris tahun 2024 yang berlangsung semalam, ramai di media sosial yang mengatakan ada dugaan salah satu pemain timnas Guinea U23 memiliki usia yang telah melewati batas ditentukan. Secara regulasi, pemain yang boleh turun di laga semalam adalah pemain kelahiran maksimal 1 Januari tahun 2001. Akun bola sepaku bahkan bersiap-siap mendengarkan berita kalau ada pemain Guinea U23 yang melakukan pencurian umur dan timnas Indonesia U23 bakal menggantikan posisinya. Saatnya menunggu berita kalau pemain Guinea ada yang pemalsuan umur, lalu didiskualifikasi dan penggantinya adalah Indonesia. Tulis akun @bolasepakwe. Pencinta sepak bola tanah air pun menyebut pemain timnas Guinea U23 dengan nomor 7 di laga semalam, Alseny Soumah, berpotensi melakukan pencurian umur. Ia disebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Ada Soumah namanya, pemain pengganti umurnya 25 tahun. Tulis akun @lsjshk. Soumah 25 tahun. Sambung akun @mrzkyy12. Lantas, apa benar Alseny Soumah melakukan pencurian umur? Di skuad Guinea U23 racikan Kabadiawara saat ini terdapat nama Alseny Soumah, pesepak bola kelahiran Conakry, Guinea pada 1 Januari tahun 2001, 23 tahun. Berdasarkan aturan, Alseny Soumah masih diizinkan bermain karena batas maksimal yang mentas di playoff maupun Olimpiade Paris 2024 adalah kelahiran 1 Januari tahun 2001. Lantas, siapa Alseny Soumah yang berusia 25 tahun? Menurut penelusuran Otizon, benar ada pesepak bola asal Guinea bernama Alseny Soumah yang kini berusia 25 tahun. Namun, orang ini berbeda dengan Alseny Soumah yang menghuni timnas Guinea U23. Alseny Soumah yang berusia 25 tahun saat ini membela klub lokal Guinea Kalau. Sementara itu, Alseny Soumah yang membela timnas Guinea U23 membela klub Guinea lain, yaitu Horoya. Jadi kesimpulannya, tak ada pencurian umur di sini. Timnas Guinea U23 pun berhak lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024. Meski dengan adanya beberapa kontroversi dari sang wasit pada pertandingan semalam. Sintayong terlihat menangis saat di ruang ganti setelah timnas Indonesia U23 gagal lolos Olimpiade Paris tahun 2024 dan tidak percaya akan ada kecurangan lagi di dalam pertandingan internasional ini setelah turnamen AFC lalu sekarang Olimpiade. Tutur Sintayong. Sintayong diminta jangan menangis setelah timnas Indonesia U23 gagal lolos Olimpiade Paris tahun 2024, sebab sang pelatih sudah bekerja keras meningkatkan performa Garuda Muda di lapangan. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-1 dari timnas Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris tahun 2024. Duel tersebut berlangsung di ENF Clairefontaine, Paris 9 Mei tahun 2024 malam WIB. Sebagai catatan,
timnas Indonesia hanya diizinkan untuk bertanding di playoff Olimpiade Paris tahun 2024, ya. Hanya sebagai sponsor turnamen saja, bukan sebagai peserta. Dan itu artinya, apa yang pernah ditulis oleh beberapa media Perancis bahwa debutnya timnas Indonesia adalah sebagai pengacau kata mereka. Tidak bisa dipungkiri lagi, kalau media asing aja sebut timnas kita pengacau, berarti dunia sepak bola mereka takut dengan kemajuan Indonesia saat ini. Gol sematawayang Guinea U23 dicetak oleh sang bintang Ilex Moriba di menit ke-29 via titik penalti. Hasil itu membawa Chili nasional menuju ke Olimpiade Paris 2024. Sementara, Indonesia harus kembali menunda mimpi tampil di Olimpiade. Skuad Garuda terakhir kali mentas di ajang tersebut pada 68 tahun silam alias Olimpiade Melbourne tahun 1956. Kalau tanpa adanya bantuan voucher penalti dari sang wasit timnas Guinea, mungkin kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia. Sungguh tidak sesuai apa yang digembar-gemborkan oleh pelatih Kudanil ini sebelum dan setelah pertandingan. Sungguh bikin games pengen nyambel tuh muka Kudanil kurang. Kekalahan itu menjadi pukulan telat buat penggawa timnas Indonesia U23. Kesedihan begitu terasa di ruang ganti. Tak hanya pemain, staf kepelatihan juga ikut merasakannya. Asisten pelatih Nova Arianto bahkan menyebut Shin begitu terpukul dan sedih dengan kekalahan tersebut. Pelatih timnas Indonesia U16 itu meminta agar Shin tak perlu menangis. Sebab, pria asal Korea Selatan itu sudah melakukan banyak hal untuk timnas Indonesia. Dan kita semua bisa melihat hasilnya. Saat ini timnas Indonesia berada di level yang mana? Saya selalu percaya Coach, piala itu akan datang untuk melengkapi apa yang Coach sudah buat selama ini untuk tim nasional Indonesia. Imbuh pria asal Semarang tersebut. Dan Shin Tae-yong tak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Sebab sang pelatih langsung dihadapkan pada agenda kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Iran serta timnas Filipina pada 6 dan 11 Juni tahun 2024 di kandang sendiri. Catatan sejarah bisa kembali diukir oleh Shin. Indonesia saat ini berpeluang besar melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Syaratnya, Merah Putih harus meraih minimal 3 poin dari 2 laga itu untuk menemani Irak ke putaran selanjutnya. Jayalah timnas Indonesia, bersoraklah para ultras Garuda, karena siapa kita, kita Indonesia.